Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mada'ah ahlal iman wa wada'ahum al-khulud fil jinan wa manahahum minhu al-mahabbata wal ridwan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واتبعوا ما أنزل من الهدى واحذروا الهوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara doa-doa yang diamalkan, yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu doa yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min azabil qabr. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari sifat lemah dan malas, dan dari sifat pengecut dan pikun. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari cobaan hidup dan cobaan mati, dan aku minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jemaah salat Jumat, di awal doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari dua sifat, di mana dua sifat ini menjadi pangkal dari segala macam keburukan. Kalau dua sifat ini sudah ada di hati seseorang atau lengket pada seseorang, maka dia akan mudah meninggalkan, menyia-nyiakan kewajiban, akan mudah melakukan maksiat dan yang haram-haram, dan juga begitu mudahnya dia mengerjakan yang makruh-makruh. Waliyadzubillah min dzalik. Apa sifat itu? Yang pertama adalah sifat al-ajz, sifat lemah. Sifat lemah ini adalah seseorang tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kalau memang sifat ini pada seseorang memang sudah jadi sifatnya, anggap sudah ditakdirkan oleh demikian, maka itu tidak tercela. Karena ada orang punya sifat lemah tapi punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Tapi naudzubillah, kalau sifat ini disertai dengan sifat yang kedua, yaitu al-kasal, sifat malas, dan itu jelas jauh lebih jelek daripada sifat lemah, malas, maka kalau sudah ada pada seseorang sifat lemah dan sifat malas, ini sangat berbahaya. Orang yang malas itu dia punya kemampuan tapi tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Dia diberi oleh Allah kemampuan tapi tidak ada semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan. Itulah sifat malas. Sifat lemah itu tercela pada asalnya. Tidak tercela, maaf. Sifat lemah tidak tercela. Tapi kalau sudah disertai dengan sifat malas, maka akan menjadi tercela. Waliyadzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara gambaran tentang orang-orang malas atau tentang kemalasan, sungguh banyak sekali. Puluhan, mungkin banyak, beratus-ratus contoh daripada kemalasan. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, insyaallah saya ingin saja menyampaikan beberapa contoh sifat malas, contoh kemalasan yang berkenaan dengan muamalah dengan Allah, yang berkenaan dengan umur al-akhirah, kehidupan di akhirat, yang berkenaan dengan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
yaitu sifat malas seseorang muslim ketika dia tidak mau meningkatkan kualitas keagamannya, entah itu dengan cara belajar otodidak, entah dengan membaca buku-buku ya tentang keagamaan, entah itu mendengarkan ceramah-ceramah agama, menghadiri majlis-majlis ta'lim dan sebagainya. Padahal kadang-kadang di saat itu, di saat dalam keadaan seperti itu, dia itu begitu semangat sekali untuk mencari urusan dunia tanpa lelah, tidak ada capeknya seolah-olah. Walaupun yang dicari harus membutuhkan biaya yang besar, jutaan mungkin sampai miliaran, asal urusan dunia dia semangat sekali. Dan benar apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu banyak secara zahir tentang kehidupan dunia, sedangkan mereka itu lalai tentang kehidupan akhirat. Yang kedua, seorang muslim kadang-kadang malas untuk membaca kitabullah, untuk membaca Al-Quran, di mana satu huruf dari baca Al-Quran itu dapat 10 kebaikan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak akan berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapat 30 kebaikan. Malas dia untuk membaca satu halaman saja dalam sehari semalam, apalagi sampai berhalam-halaman, apalagi sampai satu juz berhalam-halaman. Malas sekali. Malah Quran ditinggalkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi di saat bersamaan dengan itu dia apa? Dia itu menghabiskan waktunya berjam-jam hanya tanpa bosan, seolah tidak ada kemalasan sama sekali. Setiap hari dia hanya untuk bermain remi, hanya untuk bermain kartu, bermain domino, bermain skas dan sebagainya. Ada yang membuka sehari aja, berhari-hari, berjam-jam dalam satu hari, membuka channel-channel leng-leng di mass media, entah itu lihat Facebook, Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Contoh yang ketiga, sifat malas, yaitu lalai melaksanakan satu kewajiban yang paling agung setelah bertauhid kepada Allah, setelah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu malas mengerjakan sholat. Malas mengerjakan sholat pada waktunya, ditunda-tunda sholatnya. Sementara dalam urusan dunia itu seolah dia tidak ada kemalasan, betul-betul tidak ada kemalasan pada dirinya, semangat sekali, seolah dia dilupa atau melupakan bahwasanya yang memberi rezeki kepada dia, yang beri nikmat kepada dia adalah Allah, yang memerintahkan kepada dia untuk sholat yang 5 waktu. Masuk muslimin rahimani rahimakumullah, ada sifat malas disematkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang munafik. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurawuna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, kusala. Mereka itu riya kepada manusia-manusia, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecualinya sedikit. Di ayat yang lain Allah berfirman, wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala. Dan tidaklah orang-orang munafik itu mengerjakan sholat kecuali mereka mengerjakannya dalam keadaan malas. Mengakhirkan sholat dari waktunya termasuk sifat-sifat orang munafik. Suatu ketika Anas bin Malik menyuruh sahabat-sahabatnya untuk sholat asar agak terlambat. Ketika tamu tadi sahabatnya datang kepada beliau,
Kemudian beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk sholat, segera sholat asar. Kemudian mereka menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Artinya, itulah salat orang munafik. Dia duduk menunggu untuk salat asar, maksudnya di sini, menunggu sampai matahari hampir terbenam. Ketika matahari sudah ada di antara dua tanduk syaitan, baru dia berdiri dengan cepat mengerjakan salat, seperti burung yang mematuk makanannya karena cepat. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 3 kali. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yang keempat, malas. Kadang-kadang seorang muslim malas untuk mendapatkan kebaikan fadilah dari salat berjamaah. Dan dia tahu bahwa salat berjamaah itu 27 kali lipat derajatnya ketimbang salat sendirian. Apalagi solatnya adalah solat yang paling berat atas orang-orang munafik, yaitu solat isya dan solat subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habban. Sesungguhnya paling beratnya solat kepada orang-orang munafik atas orang munafik ada solat isya dan solat subuh. Kalau mereka tahu apa yang akan didapat dari fadilah berjamaah salat isya dan subuh itu, niscaya mereka akan mendatangi dua salat tersebut walaupun mereka merangkak. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain di Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, walau ya'lamuna ma fil tahjir wa lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habban." Artinya, kalau seandainya orang-orang itu tahu apa fadilah keutamaan yang ada pada panggilan, ketika ada panggilan azan segera menyaut, segera nyampeun nih istijabah segera, dan tahu fadilah di sop pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan itu kecuali dengan diundi, niscaya mereka berebutan untuk diundi. Seandainya mereka tahu apa yang ada di fadilah segera mengerjakan sholat, mereka akan segera mengerjakannya. Seandainya mereka tahu fadilah dan keutamaan dari mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan sekarang, apa kiat, tips yang bisa kita kerjakan untuk menghilangkan rasa malas dan sifat lemah? Ada satu hadis sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'mini khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin khairat, tapi pada masing-masing ada kebaikan. Karena keimanannya masing-masing baik, tapi yang lebih baik keimanannya akan disukai oleh Allah. Apa terus? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu untuk mencari sesuatu yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in billah, ini rasanya di sini, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi yang pertama kiatnya adalah, atau tipsnya adalah ihris ala ma yanfa'uka. Semangat untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kita, untuk kehidupan kita di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua baru minta tolong kepada Allah. Ista'in billah. Jadi setelah kita mencari sebab-sebabnya, kenapa kita lemah, kenapa kita malas, minta kepada Allah, kepada musabbibul asbab, yang menciptakan sebab dan musabab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta, wasta'in billah wala ta'jiz, janganlah kamu bersikap lemah.
Allahumma ya Allah, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selalu zikir kepadanya, mengingat Allah, mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita bisa beribadah dengan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah lakum wa lisal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala khairil wara Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ulil basari wal nuha. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wajiddu wajtahidu wajahidu wahdharun nufus fa innaha mayyalatun ilal kasali muhibbatun lirraha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hada wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhdat nabiyina wa imamina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Faqad amarakumullah bis salati was salami alaihi biqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.